Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas 7 ciri-ciri ahli surga. Jadi di dunia ini itu sudah tampak ciri-ciri perilaku ahli surga. Oleh karena itu penting kita bahas. Di dalam hadis Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatu ahlil jannati fi sab'i khisalin." Tanda-tanda ahli surga itu ada 7 perkara. Yang pertama, ya'fu amman dzalamahu. Mau memaafkan terhadap orang yang menganiayanya. Ini memang berat. Ada orang yang zalim kepada kita, tapi kita nggak membalas, tapi justru dia memaafkan. Dan inilah hasilnya surga. Yang kedua, wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Dan senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi keburukan dia balas dengan kebaikan. Inilah perilaku ahli surga yang sudah pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti banyak sekali musuhnya, bahkan pernah ada orang yang akan membunuh. Tapi ketika pedang mau ditebaskan kepada Rasul, musuhnya itu jatuh dan Nabi tidak membalas, justru dia mengangkat. Atas perbuatan Rasul yang baik itu, musuhnya itu masuk dalam Islam. Kemudian yang ketiga, wa yu'ti man haramahu. Suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya. Nah, biasanya orang itu kan mau memberi kepada tetangga, kepada teman, karena dia suka juga memberi kepada kita. Tapi ini enggak, dia mau memberi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pemberian dari orang itu. Kemudian selanjutnya, in utiya syakara. Ketika diberi mau bersyukur, mengucapkan minimal terima kasih, mengucapkan alhamdulillah, jazakallahu khairan, dan ucapan-ucapan yang lain. Wa ini butulia sabar. Ketika dia diuji cobaan dari Allah, dia bersabar. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Misalnya dia mungkin kehilangan barang yang berharga, karena menempatkannya salah, dia tidak menyalahkan pada yang lain, tapi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah pemberian Allah. Amanat dan titipan Allah kepada kita. Kemudian Allah mengambil, ya kita harus ridho. Maka pada hakikatnya doa itu kita menyatakan kepada Allah yang tadinya dari Allah kembali kepada Allah. Kalau kita sabar, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Kemudian berikutnya, wa in qala shadaqa. Ketika dia bicara, dia jujur. Dia tidak pernah berbohong. Nah, inilah hari ini jarang kita temukan orang-orang yang jujur sekarang ini. Sepertinya kalau dia tidak berdusta, dia kurang afdol perasaannya. Maka tak heran mengapa hari ini banyak LP penuh. Manusia-manusia yang terhormat, orang-orang berdasi, orang-orang hebat. Karena itu akibat
daripada ketidakjujuran. Wa yamshi bainan nas kahim bainal amwat. Dan yang ketujuh adalah orang yang berjalan di depan orang-orang banyak. Bergaul dengan teman, dengan masyarakat, seperti dia berjalan di tengah-tengah mayat. Artinya, perilakunya, perbuatannya, omongannya, dia tidak menyinggung orang lain. Dia santun, dia sopan, dia ramah di dalam pergaulan. Maka pergaulan itu, terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita harus menjaga baik itu ucapan maupun perbuatan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, mengajarkan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini, beliau bersabda, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu faqala inni sha'im, inni sha'imun, inni sha'imun. Ketika ada seseorang, apa itu tetangga, teman, bahkan istri, bahkan anak, mengarahkan kita untuk bertengkar, untuk berdebat, maka kita jangan larut emosional. Tapi harus kita merespon dengan mengucapkan inni shaim, inni shaim, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Karena apa? Kalau orang sedang berpuasa kemudian dia marah, emosi, maka pahalanya itu gugur. Tidak mendapatkan nilai. Nilainya 0 di hadapan Allah. Walaupun tidak harus mengganti puasa, tapi ibaratkan orang yang berdagang itu tidak punya untung, bahkan dia rugi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui pencerahan kultum ini, yuk mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariyah kita, ukhuwah watoniyah kita, sehingga kita khususnya di Indonesia dan pada umumnya kita di Republik ini, dan khususnya kita di Cirebon, kita bisa menciptakan kondisi yang aman, tertib, sehingga tidak ada kekacauan dan kekacauan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.